warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Wah, saya ada di mana nih para Sobat Tani? Ini bisa dilihat ya, kalau saya sekarang sedang berada di salah satu greenhouse yang ada di Kabupaten Probolinggo para Sobat Tani. Nah, para Sobat Tani penasaran kan? Hidroponik ini menggunakan sistem apa? Kemudian ini sedang menanam apa nih para Sobat Tani? Jika penasaran para Sobat Tani, stay tune terus di video kali ini karena saya akan membahas salah satu hidroponik yang ada di Probolinggo. Nah para Sobat Tani, sekarang saya ada di salah satu greenhouse hidroponik apa ini? Nah nanti kita akan wawancara dengan bapak-bapak yang ada di sebelah ini. Untuk wawancaranya mungkin maaf ya Pak ya, kita ganggu dulu sebentar. Nah mungkin kita bisa kenalan dulu nih, ini dengan Bapak siapa? Saya Nahrawi, sebagai penanggung jawab di Greenhouse Tanjung Farm, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nah para Sobat Tani, tadi sudah disebutkan ya kalau ini adalah Greenhouse Tanjung Farm dengan Bapak Nahrawi. Nah Bapak Nahrawi ini adalah yang merawat di sini. Penanggung jawab betul. Nah para Sobat Tani mungkin bisa dilihat nih, tadi waktu kita mulai masuk, kemudian bagaimana pembersihan, kita masuknya harus bersih dulu ya Pak ya, tangannya harus disinfektan dulu. Kemudian ini bisa dilihat alasnya saja ini menggunakan terpal. Dan kita juga mengganti alas kaki waktu memasuki greenhouse ini. Nah, kalau boleh tahu ini greenhouse tanaman apa Pak? Ini melon premium. Melon premium. Nah, mungkin bisa disebutkan varietasnya dulu. Untuk sementara, untuk ini ada 3 varietas, ada 700 populasi di sini. 700 populasi dengan 3 varietas. 3 varietas. Jadi ada 3 lajur, 4 lajur, 3 lajur, ini masing-masing varietasnya. Mungkin bisa disebutkan Pak yang mana saja? Kalau yang ini jenis sweet lavender. Ini sweet lavender. Nah, termasuk dengan yang ini, yang sebelah ini sweet lavender. Oke. Saya jelaskan. Ini lavender 3 baris ini. Satu baris ini 70 kali 3. Oke. Terus yang ini? Oh ini 1, 2, 3 sweet lavender. Yang ini sweet honey yang ini. Ini sweet honey. Betul. Sambil sambil ngelilit. Memperbaiki ya. Ya. Ini ada 4 lajur. Oh ini 4 lajur, ini sweet honey ini 4 lajur. 1, 2, 3, 4. Oke. Kali 70. Terus yang ini jenis Intanon. Ada 3 lajur. 3 lajur. Betul. 1 lajur 70 tanaman. 70 tanaman. Nah para Sobat Tani, mungkin wawancaranya kita akan teruskan di luar greenhouse ya Pak ya, karena ini panas ya di dalam greenhouse. Jadi para Sobat Tani stay tune terus untuk wawancara selanjutnya. Nah ini kita akan membahas terkait tanaman dan greenhouse-nya juga, beserta sistem hidroponik yang sudah dirawat oleh Pak Awi sendiri. Nah mungkin kita bahas greenhouse-nya dulu ya Pak ya. Nah ini saya lihat-lihat greenhouse-nya cukup luas. Ini untuk ukuran greenhouse-nya berapa Pak ukurannya? Ini ukuran 30 kali 16. 30 kali 16. Ya, untuk bangunan utamanya ya. Ditambah 2 meter untuk ruang nutrisi. Oh, ruang nutrisi. Berarti 30 kali 16 ditambah ruang nutrisinya tapi beda lagi, ya Pak ya. Dan ini bisa dilihat nanti di hidroponik yang kita tempati tadi yang sebelah sana Pak ya. Yang sebelah sini masih rencana ya Pak ya. Insya Allah tanggal 5 Mei sudah mulai tanam, karena dari tadi malam kita sudah mulai proses pengeraman. Nah, setelah kita membahas terkait luas, mungkin saya ini Pak mau bertanya-tanya terkait biaya untuk membangun greenhouse-nya. Nah, pastinya kan kalau orang-orang para Sobat Tani yang ingin melakukan hidroponik pasti kan membutuhkan greenhouse nih. Nah, biasanya orang-orang tuh membutuhkan informasi bagaimana biaya permodalannya mulai dari awal pembangunan sampai nanti panennya bakal dapat untung atau tidak gitu. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit aja Pak. Iya. Untuk biaya sebetulnya kita tergantung kita mau speknya seperti apa, karena banyak pilihan sih. Yang pertama ya bisa pakai, yang paling sederhana pakai bambu lah. Cuman kalau kelemahannya, kalau bambu itu biasanya usianya itu kurang lebih ada 5 tahun kekuatannya. Nah bisa pakai baja ringan, cuman kalau baja ringan kalau di tempat yang anginnya relatif kencang tidak kami sarankan, khawatir roboh pada waktu itu, waktu pas angin besar itu. Terus yang ini kita pakai galvanis yang lumayan mahal,
Dan juga untuk greenhouse yang khusus melon, ini kekuatannya beda tentunya dengan yang greenhouse untuk sayur ataupun anggur, karena untuk yang melon itu selain bangunan itu menopang material greenhouse-nya sendiri, itu juga menjadi gantungan dari buahnya. Bayangkan kalau ini ada 1.400 buah kali 2 kilo, ya sekitar Lumayan. berapa ton itu kan yang harus dipikul oleh bangunan itu sendiri, menjadi bebannya. Jadi makanya untuk speknya harus lebih bagus lah ketimbang untuk yang greenhouse yang lain, untuk sayur atau apalagi untuk yang anggur. Umumnya itu 500 sampai 600 ribu per meter. Per meter. Itu sudah di-spill ya biayanya. Ya. Nah, dan Kalau ini tidak bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, untuk materialnya kebetulan untuk pondok itu kan punya tuku bangunan sendiri. Jadi harganya pasti kita ngambil ya semurah mungkin, yang penting ada hasil untuk tuku bangunan, tapi ya sedikit pastinya. tapi untuk per meternya itu sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah dan per itu meter. dan itu bergantung pada material yang kita pakai ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan jenengan pakai sistem hidroponik apa Pak? Apa NFT, DFT, apa WIG, Iya. atau rakit apung atau bagaimana? Ya, terus terang ya mohon maaf ya, karena kami mengenal hidroponik ini baru kali ini. Jadi untuk pengetahuan aslinya, pengetahuan tentang hidroponik itu kami berangkat dari nol memang. Maka dari itu untuk Greenhouse Tanjung Farm ini kita memang kerjasama dengan yang memang sudah ahlinya. Kita ini ada mentor, sehingga langkah-langkah apapun yang kami lakukan itu atas rekomendasi pengawasan dari mentor kami. Karena kalau nekat kita ngeracik sendiri, ya pokoknya usaha-usaha sendiri tanpa bekal ilmu, ya prediksi kami 90% gagal. Tapi kalau pakai mentor yang memang sudah terbukti, insya Allah 90% itu berhasil. Harapan kami seperti itu. Karena untuk satu kali musim tanam, biayanya juga tidak sedikit. Misalnya kita tanam hari ini gagal, maka itu sudah anggap itu ada pembelajaran. Tapi kalau tanpa mentor, belum tentu kita itu masih sudah pintar loh ya. Selesai satu kali tanam gagal, belum tentu kita pintar. Tapi kalau pakai mentor, oke lah, anggap satu kali tanam ini kita tidak dapat hasil, kita kasihkan ke mentor kita. Tapi untuk tanam berikutnya kita sudah punya ilmunya. Sudah punya ilmu. Betul, seperti itu. Itu yang terpenting. Jadi sistemnya ini sistem hidroponik. Sistem NFT, jadi airnya mengalir, tidak menggenang. Kalau DFT kan menggenang ya. Menggenang, ada menggenang. Jadi sistem NFT ini para sobat tani, ini airnya selalu mengalir, jadi membutuhkan pompa air. Betul. Dan ini kendalanya mungkin pada saat mati lampu. Betul. Nah, tadi waktu saya tanya waktu sebelum wawancara, ternyata sudah disediakan diesel ya Pak ya? Iya, genset wajib. Karena sampai 2 jam aja ini mati lampu, insya Allah wassalam. Tanamannya wassalam. Betul. Nah, mungkin alasan dari jenengan Pak, kenapa memilih NFT untuk melon? Nah, yang pertama pastinya karena mentornya. Mentornya kebetulan ketemu dengan yang memakai sistem NFT ini. Yang kedua, kami lihat dengan sistem ini jauh lebih praktis ketimbang sistem-sistem yang lain, terutama untuk yang vertigasi tetes ya. Iya. Karena kalau vertigasi tetes itu ya memang untuk awalnya biaya tidak terlalu mahal. Cuman kedepannya satu ribet, yang kedua biayanya keluar masuk material media tanam itu juga agak lama prosesnya, dan juga butuh tenaga kerja yang itu juga tidak mahal, tidak murah pastinya. Terus untuk yang NFT ini kita bisa kejar tayang. Misalnya kita bisa target, kalau kami ini target 1 tahun 5 kali panen. Tapi kalau vertigasi tetes kemungkinan maksimal 4 tahun. Karena memang persiapan untuk tanam berikutnya lumayan lama sih. Itu sedikit pertimbangan kami kenapa kok menggunakan yang NFT. Nah, tadi kan greenhouse sudah nih Pak, kita sudah bahas juga sistem hidroponiknya. Nah, kita akan
bahas ke tanamannya. Nah, mungkin para sobat tani sudah di-spill sedikit kalau ini tanaman yang dibudidaya adalah tanaman melon. Nah, tadi sudah di-spill juga oleh Pak Awi, yaitu tanamannya ada 3 varietas, ada sweet honey, ada sweet lavender, dan juga intanon. Nah, mungkin kenapa memilih varietas tersebut? Kenapa tidak memilih varietas lokal dulu atau kenapa langsung impor? Iya. Kalau kita budidaya melon pakai greenhouse, sistem hidroponik, terus bibitnya kita ambil bibit biasa, ini enggak mix. Jadi memang pangsa pasar yang kita target memang ada pasarnya tersendiri. Pasar tinggi. Betul. Nah, kenapa kok kami memilih 3 varietas ini? Sebelum kami tanam memang sudah kami siapkan pasarnya dulu. Dan 3 varietas ini kita sudah siap karena kita untuk pasarnya ada 3 opsi sebetulnya. Yang pertama kita akan insya Allah buka wisata petik melon. Betul. Yang kedua kita online. Yang ketiga opsi terakhir kita kirim ke supplier. Nah, supplier ini kita sudah siap untuk menampung dengan varietas yang 3 ini. Karena kalau tanpa pasar kita berani nanam ini ya setengah bunuh diri sih. Pasarnya harus jelas dulu. Nah, ini para sobat tani, kalau para sobat tani sudah menonton video kita yang di greenhouse hidroponik melon dan di greenhouse hidroponik selada. Nah, ini pemiliknya juga berkata seperti Pak Awi, yaitu sebelum melakukan budidaya atau membangun greenhouse kita sudah punya pasarnya terlebih dahulu. Jadi harus membangun jaringan terlebih dahulu agar nanti waktu kita panen sudah tahu nih pendapatannya akan dapat dari mana. Betul. Nah, ini mungkin menjadi sedikit ilmu bagi para sobat tani terkait jika para sobat tani ingin melakukan sistem hidroponik di greenhouse. Nah, kalau boleh tahu ini penanaman ini baru pertama kali berarti Pak? Baru pertama kali, baru usia 16 HST. Semua varietasnya berusia 16 HST. Nah, karena baru pertama kali mungkin saya akan masuk ke bagian bibit. Jenengan bibitnya dapat dari mana kalau boleh tahu? Untuk sementara ini kita karena belum ngerti ilmunya dan dunianya, khawatir kita kalau beli sendiri pas kena bibit yang KW, jadi kita pasrahkan kepada mentor kami untuk penyediaan bibit dan lain sebagainya, sambil kita belajar. Mending kalau kita tidak punya ilmu dan pengalaman, kita pasrahkan makmum aja dulu lah. Iya, makmum. Sama halnya dengan kita mau ke Jakarta tidak bisa nyopir, ya sudah jadi penumpang aja wis gitu. sewa supir gitu. Karena ini tujuannya untuk mendapat ilmu nanti di akhir ya Pak ya. Betul, betul. Kalau boleh tahu kan 16 ST pasti sudah masuk pupuk nih Pak. Pupuknya jenengan pakai apa Pak? Kalau pupuk memang dari awal. Oh, mulai dari awal. Kita pakai ABMEX. Lagi-lagi kita pasrahkan dulu untuk ke mentornya. Gitu, untuk BBM-nya kita pakai 500. 500 berarti ya? Oke, untuk awal, untuk saat ini sudah masuk. Oh, berarti dari awal 500 kemudian tambah naik sampai 700. Dan saat ini okay. Nah, tadi berarti menggunakan ABMIX saja Pak ya. Betul. Untuk pH apa dicek setiap ini Pak, pH air? Kalau pH kita enggak ngecek, kita enggak fokus ke pH untuk sementara ini, kita lebih kepada ppm-nya aja. Oh, berarti ppm-nya aja ya? ppm-nya aja. Kami lihat perkembangannya masih cukup baik. Kemungkinan karena memang didukung oleh satu ya cuaca dan juga kondisi air bakunya memang sesuai dengan yang diinginkan. Selama masa awal sampai sekarang pernah mati lampu nggak Pak? Ada sekitar 3 kali mungkin. Cuman karena di sini sudah ada teman-teman yang memang sudah siaga, jadi teman-teman yang di rumah itu ada grupnya memang. Ketika padam sudah telepon sana telepon sini sudah padam. Yang di sini sudah harus siaga. Karena jangan sampai terlalu lama padam dan tanaman tidak teraliri nutrisi. Khawatir pertumbuhannya pasti terganggu nanti. Nah, karena ini masih umur 16 HST, mungkin saya akan tanya kendala Pak. Kendala yang jenengan alami selama melakukan budidaya. Entah itu serangan hama, penyakit, atau ada kendala lainnya. Nah, itu mungkin jenengan bisa sampaikan. Yang pertama memang listrik ya. Karena Python ini walaupun sumbernya listrik tapi sering padam memang. Yang kedua karena kami pertama dan kami juga melibatkan teman-teman kelompok tani tengah sarapan, ada pemuda tani sekitar 15 orang yang terlibat di sini. Jadi masih senang-senangnya, jadi mungkin ada salah satu yang kurang steril masuknya, sehingga ada beberapa hama yang terindikasi masuk di situ. Cuman kita sudah
lakukan treatment rutin memang, ada hama ataupun tidak kita treatment seperti itu. Daripada nanti mengobati, mending pencegahan dulu. Ya. Nah, karena sudah mepet-mepet ke hama nih Pak, nah mungkin bisa di-spill hamanya apa Pak yang kemarin? Untuk hama ini apa namanya ya? Kepit apa itu ya? Kepe daun? Iya, bentuknya bulat, hitam, kecil, kayak kumbang. Untuk makan daun. Iya. Itu yang kami temukan di area di tanaman. Biasanya di pucuk biasanya. Nah itu tadi kan sudah bahas sama. Tadi kan jenengan sudah ini Pak spill. Kalau selalu dilakukan rutinitas untuk mencegah. Nah itu mencegahnya pakai apa? Tetap pestisida fungisida tetap kami pasrahkan dulu untuk komentarnya. Oh berarti jenengan langsung udah enak nyepray aja ya? Sudah aplikasi. Nah tadi kalau para sobat tani melihat ya di bagian greenhouse itu memang ada ini Pak ya, ada jebakan untuk hama. Nah kalau kemarin di Mas Ferry itu menggunakan yellow trip, kalau ini warna hijau. Green trip ya. Jadi ini memang untuk mencegah adanya hama, karena nanti bisa hama itu kan memiliki beberapa warna ya di matanya yang bisa menangkap beberapa warna seperti kuning, kemudian merah, hijau, nah biru. Nah itu biasanya menarik hama dan akan menempel di situ. Nah ini mungkin salah satu yang sudah dilakukan oleh Pak Awi. Pencegahan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau dari penyakit Pak, apa busuk batang, pernah busuk akar? Alhamdulillah untuk saat ini tidak terjadi, itu mudah-mudahan. Amin. Karena memang sudah kami antisipasi, informasinya juga di situ ada semacam jamur ya, yang dimasukkan di adun itu mencegah fungisidanya ya, berarti sudah ada yang dari batang. Selama ini sampai 16 hari kami hanya mengganti 4 tanaman. Hanya mengganti, menyulam ya, menyulam 4 tanaman. Karena memang pertumbuhannya tidak sama dengan yang lain. Hari ke-4 itu kita temukan itu, kita segera langsung sulam ya. Penyulaman. Dan alhamdulillah secara umum pertumbuhannya dapat. Alhamdulillah. Nah karena kalau tidak cepat disulam itu bisa menular ke tanaman lain ya Pak ya. Biasanya seperti itu hidroponik, karena kan memang medianya air, jadi untuk cepat menularnya itu sangat cepat intensitasnya. Ya mungkin itu saja ya Pak ya wawancaranya. Dan ini nanti kita akan lanjut nih waktu nanti mau panen. Nah mungkin kita akan melakukan kunjungan lagi untuk mengetahui bagaimana perkembangannya. Dan para sobat tani tadi sudah di-spill oleh Pak Awi kalau di sini akan ada wisata petik buah ya Pak ya. Insya Allah tanggal 25 sampai 28 Juni. Nah ini sudah di-spill. Sudah di-spill tanggalnya 25 sampai 28 Juni. Berkisar di situ. Nah ini adalah buahnya belum kelihatan. Inden. Aduh, nanti ya. CTHI mau inden. Insya Allah kurang 1 minggu panen sudah kita buka order ini. Nanti kasih nama di masing-masing buahnya. Pak Haris. Gitu kan. Pre-order. Oke. Nah ini greenhouse-nya Greenhouse Tanjung Farm. Nah mungkin alamatnya di mana Pak? Nanti kalau sobat tani ingin berkunjung? Di Desa Karanganyar, Tanjung Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nah mungkin para sobat tani ya. Jika ada yang ingin penasaran nanti bisa komen-komen karena nanti bakal ada wisata juga ya Pak ya, wisata petik melon. Ya. Dan untuk ini untuk selanjutnya semoga tanamannya sehat sampai panen, mendapatkan hasil yang memuaskan dengan harapan dari mentor dan juga yang merawat. Dan semoga rencana wisata petik melonnya juga berjalan dengan lancar. Amin. Nah mungkin itu saja Pak ya, maaf ya Pak ya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Mohon maaf karena kondisinya masih ala kadarnya ini belum siap. Mungkin terima kasih Pak Awi yang sudah menyempatkan waktunya. Nah itu dia para sobat tani wawancara saya dengan Pak Nahrawi terkait hidroponik di Tanjung Farm ini yang melakukan hidroponik melon dengan beberapa varietas. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani, terutama para sobat tani yang sedang melakukan budidaya hidroponik di greenhouse, terutama hidroponik melon. Nah mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik
menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi Sobat Tani.